Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah di tengah wabah yang melanda Indonesia ini ya. Nah, di video pembelajaran kali ini saya Dini Rahmawati akan membahas mengenai hikmah ibadah haji, zakat, serta wakaf dalam kehidupan. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu memahami makna zakat. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Kemudian yang ketiga adalah mampu menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, sebelum lanjut, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alamin. Nah, teman-teman sekalian, mendengar kata zakat pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan setiap tahun kita mengeluarkan zakat, dimana ketika di bulan Ramadan sampai sebelum terbitnya matahari, yaitu matahari ketika Hari Raya Idul Fitri ya, yang saya maksud di kali ini, kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kita sudah setiap tahun mengeluarkan zakat sendiri. Kemudian makna zakat itu apa sih? Zakat secara bahasa artinya adalah tumbuh, suci, dan juga berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat serta ukuran dan juga diberikan kepada golongan tertentu. Jadi penerima zakat itu sudah ditentukan, tidak semua orang berhak menerima zakat. Seperti itu. Untuk hukum zakat sendiri adalah wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Nah, artinya adalah dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib. Nah, tadi melalui pengertian zakat kan sudah kita ketahui bahwa zakat itu memiliki syarat-syarat tertentu. Jadi, wakaf itu berbeda ya dengan sedekah. Ketika zakat, kita harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalamnya. Kemudian ketika sedekah, tidak ada syarat-syarat yang spesifik seperti itu. Jadi kapan saja kita dapat mengeluarkan sedekah dalam bentuk apapun juga. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ada dua, yaitu syarat yang dibebankan kepada orang yang mengeluarkan zakat atau kita sebut sebagai muzaki, serta syarat yang dibebankan kepada harta yang akan kita keluarkan zakatnya. Untuk syarat muzaki sendiri, yang pertama adalah Islam. Nah, di Indonesia kan ada ragam agama ya. Nah, tapi tidak semua agama wajib mengeluarkan zakat. Nah, dalam hal ini yang wajib adalah agama Islam. Dan sebagai orang Islam wajib mengeluarkan zakat. Seperti itu. Yang kedua adalah merdeka. Ketika di zaman Rasulullah masih banyak terjadi perbudakan. Nah, di sana para budak itu posisinya mereka belum merdeka dan masih berada di bawah kekuasaan tuannya. Jadi para budak tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang ketiga adalah balik. Yang keempat adalah berakal. Jadi bagi orang yang mengeluarkan zakat haruslah memiliki akal sehat.
Misalnya ada orang gila, seperti itu. Jadi dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena tidak memiliki akal yang sehat, karena dia sedang dalam kondisi gila, seperti itu ya. Kemudian syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta yang akan kita keluarkan zakatnya. Yang pertama adalah kepemilikan penuh atau sempurna. Misalnya, saya memiliki harta sebesar 200 juta. Nah, harta 200 juta tersebut tidak sepenuhnya milik saya. Jadi ada setengah hak teman saya di situ. Jadi dalam hal ini dia tidak kepemilikan kesempurnaan milik saya, dan dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang kedua adalah mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal ketika mengeluarkan zakat. Nah, batas minimalnya misalnya dalam zakat domba atau kambing. Nah, batas minimalnya adalah 40 ekor. Ketika seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, dia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 1 ekor, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bebas dari hutang. Jadi ketika ada seseorang yang memiliki hutang yang dalam jumlah banyak, seperti itu ya, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat adalah mencapai haul atau 1 tahun. Misal nih, ada seseorang, dia memiliki harta 100 juta. Dia seorang pengusaha ya. Nah, dalam jangka waktu 6 bulan, dia mengalami kebangkrutan. Jadi, harta tersebut belum wajib dizakati karena belum mencapai haul atau 1 tahun. Kemudian, syarat selanjutnya adalah lebih dari kebutuhan pokok. Jadi, zakat tersebut telah lebih untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Kemudian syarat selanjutnya adalah berkembang. Nah, selanjutnya adalah golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat tersebut ada 8 golongan yang telah disebutkan untuk berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, kemudian yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil zakat, kemudian yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah riqab, kemudian yang keenam adalah gorim, kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Nah, fakir dan miskin sendiri apa sih perbedaannya? Karena kan kita sering mengelompokkannya sama ya, sering menyamakan mereka. Kemudian perbedaannya adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi untuk kebutuhannya dia sendiri. Jadi dalam sehari-hari dia kekurangan. Kemudian untuk miskin adalah orang yang memiliki penghasilan dan pekerjaannya, namun dia tidak mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi dia juga bekerja, dia juga punya harta, namun dalam menghidupi kehidupan sehari-hari kurang mencukupi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah amil atau panitia penerima serta pengelola zakat. Yang selanjutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam.
Tolong dibedakan ya, antara mu'alaf dan mukallaf ini hampir sama, maksudnya dalam bahasa Arab, tetapi dalam artiannya berbeda. Ketika mu'alaf adalah orang yang masuk Islam, namun jika mukallaf adalah orang yang sudah dibebankan oleh tanggung jawab syariat, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah ghorim, atau orang yang memiliki banyak hutang. Jadi dia berhak menerima zakat, orang yang memiliki banyak hutang tadi ya. Kemudian adalah fisabilillah, atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika zaman Rasul, fisabilillah adalah orang-orang yang ikut dalam perang dan memperjuangkan agama Islam. Nah, dalam abad 21 ini kan sudah tidak ada peperangan seperti itu. Jadi fisabilillah ini dari beberapa ulama dapat dikategorikan sebagai seperti guru ngaji. Nah, mereka dapat berhak menerima zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah ibnu sabil. Ibnu sabil di sini adalah seorang musafir, atau bisa juga para pelajar yang berada dalam perantauan. Kemudian yang selanjutnya adalah rikob. Rikob atau hamba sahaya atau budak. Nah, tadi kan ketika di atas sudah disebutkan bahwa budak tidak wajib mengeluarkan zakat, tetapi yang wajib mengeluarkan zakat adalah tuannya. Jadi budak sendiri dia malah berhak menerima zakat, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hikmah dari zakat. Hikmah dari zakat adalah sangat banyak sekali. Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu. Selanjutnya adalah membersihkan diri sendiri serta harta. Karena kan di dalam harta kita ada hak milik orang lain, seperti itu. Dan menumbuhkan rasa senang berbagi kepada orang lain. Kemudian menghindari sifat cinta harta atau cinta dunia, yang pastinya hal ini dilarang dalam agama. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.